Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak, keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Salam jumpa dalam santapan harian keluarga di saat ini, bagi keluarga Kristen dimanapun saudara berada. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati dan kehidupan keluarga Kristen yang terkasih. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, firman yang hidup, di saat ini kami keluarga Kristen hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon, ya Roh Kudus, mampukan kami, berilah pencerahan bagi kami, sehingga saat kami membaca firman-Mu, kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelahan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah sabda firman Tuhan di saat ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, santapan harian keluarga di saat ini berjudul Perisai Iman. Keluarga yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ada pengalaman iman dari seorang bapak ketika menghadapi kerusuhan yang terjadi di Ambon tahun 1999. Keadaan kota Ambon semakin mencekam. Sang bapak harus bersama-sama dengan warga yang lain untuk berjaga-jaga di perbatasan. Setiap ia mau keluar berjaga, anak perempuannya selalu mengatakan, "Papa, bye-bye jangan lupa berdoa for Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus jaga Papa." Sambil memeluk anaknya itu, sang bapak menunjukkan rompi anti pelurunya, ada kantong yang selalu diisi Alkitab kecil berwarna merah. Dan ia berkata, "Tuhan Yesus pasti jaga Papa." Bapak itu kemudian keluar untuk berjaga-jaga dan berperang, dan kuasa Tuhan dialaminya ketika terjadi baku tembak. Ada peluru yang mengenai dada kirinya, namun ia selamat karena peluru tersebut terkena Alkitab yang ada di kantong baju anti pelurunya. Keluarga yang diberkati dan dikasihi Tuhan, hari itu setelah perang usai, sang bapak pulang lalu menceritakan pengalaman yang dialami itu kepada istri dan anak-anaknya. Mereka menangis sambil bersyukur karena Alkitab kecil itu menyelamatkan suami dan papa mereka.
keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, sejak saat itu, keluarga ini tidak pernah khawatir ketika menemui tantangan hidup. Karena dengan mengandalkan Tuhan, mereka yakin akan diselamatkan. Khawatir, cemas, dan takut adalah perasaan manusiawi yang dialami setiap manusia ketika berhadapan dengan tantangan. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus untuk berjaga-jaga terhadap segala hal yang dapat menggoyahkan iman mereka kepada Tuhan. Tantangan yang mereka terima secara internal dan eksternal haruslah dihadapi dengan menggunakan perisai iman, yakni berdoa, melakukan kebenaran, serta berpegang teguh pada perintahnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, keluarga yang mengenakan perisai iman pasti mampu berdiri di tengah-tengah tantangan hidup, bahkan selebihnya juga akan menjadi kuat di dalam Tuhan dan selalu taat untuk mempercayakan hidup di dalam kendali Tuhan. Ya Tuhan, yang kami butuhkan adalah perisai iman dalam hidup ini. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin.